Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Ngaji Dasar akan membahas fenomena yang akhir-akhir ini viral, yaitu tentang Haji Thorik. Ini ada tanggapan dari Laura Ismail Al-Khalili. Beliau membahas, akhir-akhir ini kita masyarakat Indonesia dihebohkan oleh sebuah fakta, yaitu Thorik Halilintar sudah naik haji ketika usianya belum genap 2 bulan atau 56 hari. Padahal kebanyakan dari kita di umur segitu, jangankan naik haji, naik odong-odong aja belum pernah. Sebelumnya di sini kita tidak akan membahas gosip tentang keluarga Halilintar, juga tentang alasan mengapa Thorik meninggalkan Mbak Fujiyanti dan lebih memilih untuk meminang Alia Mas Said. Akun ini bukan akun gosip seperti Lambe Tura, tapi kita akan membahas fenomena gelar haji dari kacamata ilmiah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Mari kita bahas dulu sampai ke tulang-tulangnya. Anak kecil itu naik haji memang boleh? Tanda tanya. Apakah sah hajinya dan apakah sudah menggugurkan kewajiban haji sebagai rukun Islam kelima? Para ulama mengatakan haji anak kecil, bahkan anak bayi sekalipun, hukumnya boleh dan sah-sah saja. Al-Qadhi Iyad mengatakan la khilafa baina a'immatil ilmi fi jawazil haji bisibyani. Tidak ada perbedaan antar ulama dalam hukum bolehnya haji bagi anak kecil. Itu berdasarkan pada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqiban birrauha'i faqala man al-qaumu qalu al-muslimuna faqalu man anta qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farafa'at ilaihi imra'atun sobiyan faqalat alihada hajjun qala na'am walaki ajrun. Suatu ketika Rasul SAW bertemu rombongan di Rauha. Kemudian seorang wanita mengangkat anak kecilnya kepada beliau dan bertanya, apakah ada haji bagi anak ini, wahai Rasul? Beliau menjawab, iya, dan engkau sebagai orang tuanya yang membawanya mendapatkan pahala. Imam Nawawi mengomentari hadis ini, fihi hujjatun li Syafi'i wa Malikin wa Ahmada wa jumahairil ulama'i anna hajjas sobiyyi munakidun sahihun yusabu alaihi wa in kana la yujzihi an hujjatil islami bal yaqa'u tatabu'an. Kalau ada baca, maaf kalau ada yang salah ya. Ini yang artinya hadis ini adalah dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan jumhur ulama ya, yang menyatakan bahwa haji anak kecil hukumnya sah dan berpahala. Akan tetapi itu menjadi haji sunnah, bukan haji Islam, tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Ini
Hukum menyematkan gelar haji. Jika gelar haji disematkan kepada orang yang pernah berhaji secara sah, maka tidak masalah bagi kita untuk mengatakan haji torik, meskipun usianya ketika haji belum genap 60 hari. Hukumnya menyematkan gelar haji menurut banyak ulama adalah boleh. Itu hanya bagian dari tradisi dan budaya umat Islam di berbagai negara sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan cuma Indonesia, Mesir, tapi Mesir, Maroko, dan lain-lain juga punya tradisi gelar haji. Selama penyematan gelar itu bukan untuk bangga-banggaan dan sombong-sombongan, maka itu tidak masalah. Kita tidak bisa menjustis seorang riya atau sombong hanya karena ia menyematkan gelar haji atau haja di depan namanya. Karena sekali lagi riya dan sombong itu urusan hati, hanya orangnya dan Tuhannya yang tahu. Tidak elok tentunya bagi kita dikit-dikit mengadili dan menghakimi isi hati orang lain. Imam Nawawi menuliskan, yajuzu ayyuqala liman hajja hajjan ba'da tahallulihi walau ba'da sinina wa ba'da wafatihi aidan wala karohatin fi dalik. Boleh bagi orang yang sudah melakukan ibadah haji dipanggil haji meski setelah beberapa tahun dan sesudah wafatnya. Tidak ada kemakruhan dalam masalah ini. Diterangkan di kitab Majmu' ya, juz 8 halaman 281. Ratusan tahun yang lalu Ibnu Katsir, beliau wafat tahun 774 Hijriah, menuliskan bahwa kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah wa fiha kanat wafatu al-Hajju Syarafuddin Ibnu Murrah walidi Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nah, itu seperti itu. Menyebutkan kata haji. Apakah benar gelar haji adalah panggilan propaganda Belanda? Memang ada pakar sejarah yang menyatakan bahwa penyematan gelar haji adalah bagian dari ordonansi Belanda pada tahun 1916. Pasalnya waktu itu pemerintahan Belanda menemukan fakta bahwa kebanyakan kaum nasionalis yang mengobarkan pemberontakan melawan penjajah adalah para haji yang baru pulang dari tanah suci. Akhirnya, untuk mengawasi dan menandai mereka diwajibkan menyematkan gelar haji bagi mereka yang sudah berhaji. Tapi jika dikatakan bahwa gelar haji hanya ada di Indonesia dan baru ada sejak penjajahan Belanda, maka bagi saya itu kurang tepat. Faktanya gelar haji sudah dikenal bahkan disematkan oleh para ulama kita mulai sejak ratusan tahun yang lalu. Berikut adalah contohnya. Ini ada naskah pegon dari Babat Cirebon tertulis Haji Sunda, yaitu Pangeran Cakrabuana, wafat tahun 1529 Masehi, dari Pajajaran yang memang sudah pernah melaksanakan haji. Ada lagi naskah kitab Zubdatul Asrar yang ditulis Syekh Yusuf Al-Makassari, wafat 1699 Masehi, untuk Sultan Banten. Syekh Yusuf adalah ulama asal Makassar yang menyebarkan Islam di Capetonasvel dan wafat di sana. Dalam manuskrip ini menyebut bahwa dirinya adalah Haji Yusuf.